Nah, Ustaz, mungkin sekarang agak merambat ke mungkin agak menyinggung sisi akidah, Ustaz. Ya. Sisi akidah. Eh, kita misalnya memilih pemimpin, Mm. pemimpin yang akan maju ataupun sebelum terpilih, sebelumnya pasti mempunyai visi dan misi Mm. masing-masing calon. Memang sebelum terpilih, pemimpin ini memang backgroundnya ini baik, memang Ustaz, Mm. baik, memang sikapnya bagus, merakyat, juga Mm. peduli kepada rakyat, Ustaz. Mm. Namun ketika terpilih pada perjalanan beliau memimpin ini, uh, beliau mulai berubah maksudnya dengan keadaan pun beliau Mm. menzalimi rakyatnya Mm. ataupun Tidak banyak amanah. banyak Mm. kebijakan-kebijakan, Ustaz. Nah, Ya. di sini Ustaz, maka ada stigma dari masyarakat, Mm. dalam dalam bahasa Acehnya gini, Ustaz. Nyan ka takdir kirim pemimpin Aceh le Tuhan baik itu pero bangsa Aceh. Nah, Mm. itu katanya takdir, Ustaz. Itu bagaimana tanggapan Ustaz? Apakah memang takdir atau gimana, Ustaz? Ya, tidak adanya pemimpin yang baik di dalam hidupnya seperti yang kita harapkan, ya. Kalau kita merujuk kepada Umar bin Khattab, beliau kama takununa yuwalla alaikum. Bagaimana kalian, maka begitu pula pemimpin kalian. Artinya bahwa adanya pemimpin kita yang tidak konsisten mungkin ataupun tidak amanah di dalam hidup kita, baik dalam semua tingkatan, tanda menunjukkan bahwa di kalangan rakyat kita banyak orang yang tidak amanah. Ya, artinya bahwa dia naik menjadi seorang pemimpin, siapa aja, kadang juga mungkin dari hasil rekayasa. Boleh jadi misalkan gitu ya. Rekayasa ini bisa terjadi karena apa? Karena masyarakat membuka diri atau membiarkan rekayasa itu terjadi misalkan. Atau kecurangan terjadi. Nah, kecurangan terjadi. Gara-gara itu akhirnya dia misalkan berkuasa. Nah, jadi ada nggak kemungkinan sesuatu gara-gara kecurangan orang berkuasa? Gara-gara rekayasa dia bisa berkuasa? Mungkin kan? Mungkin mereka yang telah berkuasa paham bisa nggak ini terjadi atau tidak terjadi. Mereka lebih sangat paham tentang itu. Kok bisa misalkan bisa direkayasa atau terjadi kecurangan, itu sebab gara-gara masyarakat tidak begitu peduli dengan hal itu. Atau mungkin masyarakat sendiri bisa dicurangi. Tingkat masyarakat mau dibayar misalkan untuk memilih itu kan curang. Artinya mereka tidak melakukan syahadah yang asli, tapi syahadah zur kan. Ya, palsu, memberikan kesaksian bahwa ini orang pemimpin yang layak hanya gara-gara duit gitu. Itu kan masyarakatnya curang. Ya, akhirnya yang berkuasa juga orang-orang yang bisa mencurangi rakyat. Nah, mencurangi rakyat. Kita katakan itu adalah sebuah takdir, betul, dari sisi bahwa gimana engkau berbuat maka takdirmu akan begitu. Ya, gimana tanya pelaku menang merempok, ya itulah takdir Allah kan. Ya, takdirnya kan begitu, boleh dari sisi begitu. Tapi kalau kita katakan itu udah takdir Allah, kita harus terima. Kita nggak buat apa-apa, udah terjadi demikian. Itu enggak, bukan takdir yang seperti itu. Enggak takdir seperti kita dilahirkan laki-laki dan ada di sana orang dilahirkan perempuan, itu takdir Allah. Kita nggak bisa buat apa-apa di situ. Nggak begitu. Pemimpin kita itu takdir Allah, hasil dari hasil usaha kita. Ya, bukan takdir yang bukan usaha kita. Ada takdir yang hasil usaha, ada takdir yang memang tanpa campur tangan usaha kita. Tapi ini takdir Allah yang akibat campur tangan usaha kita. Itu harus diketahui. Karena banyak memang saya dengar Ya, stigma gitu kan. ya. Kemudian kita agak sedikit membahas tentang remaja, Ustaz. Hmm, Remaja, Ustaz. Karena ini masih dalam ranah politik, masih dalam hmm, tema politik. hmm. Bagaimana tanggapan Ustaz ataupun saran, apakah pemuda ini harus terjun ke politik ataupun harus begitu-gitu aja, cuma mantau-mantau aja gitu, Ustaz? Atau Hmm. memang harus terjun atau gimana, Ustaz? Ya, atas nama pemuda, sebagaimana orang tua, ya nggak semua orang tua bisa politik dan nggak semua anak muda juga bisa berpolitik.
politik. Politik itu kan satu sisi khusus yang juga satu masalah khusus dalam kehidupan kita, sebagaimana nggak semua juga bisa mengajarkan Al-Quran, nggak semua juga jadi guru Al-Quran, ini juga nggak semua juga bisa terjun ke dunia politik. Tapi kita katakan siapa saja anak muda yang mereka memiliki kemampuan, punya amanah dia, ya punya kecerdasan dalam memanage permasalahan banyak masalah orang, kemudian suka berinteraksi, suka membantu orang lain, suka bergeliat secara sosial juga. Nah, ini diantara keahlian-keahlian, kemampuan-kemampuan yang dia miliki yang bisa terjun ke dunia politik, siap dengan tekanan, mampu amanah menjaga 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 apa namanya kepercayaan orang banyak. Dia memiliki kemampuan atas ini, silakan sejak masa muda bergeliat dan berkecimpung di dunia politik, nggak ada masalah. Ya, bahkan justru di masa muda, pada saat dia nggak banyak hutang kehidupan, saat itu dia mungkin bisa lebih objektif dalam turun di dunia ini. Beda dengan mungkin orang-orang yang sudah tua, banyak hutang-hutang kehidupannya dulu, yang dia nggak bisa objektif. Ada kesalahan-kesalahan masa lalu, yang kalau dia terjun ke dunia politik, yang berusaha untuk dia tutupi misalkan. Sedangkan yang masih muda-muda ini, yang ini, ya, dia punya kemampuan, nggak ada hutang masa lalu, nggak ada kesalahan masa lalu, dia bisa lebih objektif, ya, bisa lebih transparan di dalam berpolitik. Nah, Karena memang banyak masyarakat yang banyak ini, kalau pemuda ya yang berpolitik atau sebagainya. Makanya Nah, sebagaimana orang tua juga jangan berpolitik, udah mau meninggal kok. Untuk apa berpolitik banyak-banyak lagi kan? Dia punya istighfar aja misalkan. Itu nggak kembali kepada tua dan muda, tapi kembali kepada kemampuan nggak? Punya kemampuan nggak? Punya keahlian, sanggup amanah nggak? Nah, itu ya. terakhir Ustaz, ada titipan pertanyaan dari netizen kan. Pertanyaannya gini Ustaz, masih dalam ranah politik, apakah yang kita lihat sekarang misalnya banyak tokoh-tokoh agama ataupun kalau di Aceh Tungku-Tungku yang terjun di dunia politik, itu apakah bisa atau gimana Ustaz? Itu pertanyaan dari netizen. Ya, kalau ada ustadz-ustadz, kiai-kiai, tengku-tengku terjun ke dunia politik praktis yang langsung ya mencalonkan diri atau mau jadi rencana jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur misalkan, boleh nggak? Secara kanun, secara undang-undang, siapa saja boleh mencalonkan diri kan? Mencalonkan diri menjadi mendapatkan sedikit kekuasaan dari negara ini. Kalau khusus masalah di Aceh misalkan ada tengku-tengku yang mencalonkan diri untuk mendapatkan kekuasaan itu, kita beroptimis bahwa ada energi baru di masyarakat yang mencoba untuk mendapatkan kekuasaan ini. Nah, justru ini menjadi challenge bahwa kalau seandainya selama ini dunia politik tidak diwarnai oleh para tengku-tengku, kita sudah suka nggak dengan dunia politik saat ini? Atau hilang kepercayaan dengan dunia politik saat ini? Masyarakat merasakan apa? Hilang kepercayaan. Sekarang ada misalkan orang-orang lain yang dari dari barisan lain di masyarakat yang mau masuk ke dalam dunia dalam dunia politik yang mungkin ingin untuk memperbaiki, ya kita beroptimis seperti itu misalkan. Berarti kan ada harapan baru. Ada harapan baru adanya tengku-tengku yang akan mewarnai dunia politik ini dengan pemahaman ilmu agama mereka dan akhlak mereka. Nah, jadi tengku itu kita katakan tengku kenapa? Ya karena ada ilmu agama dan ada akhlaknya. Kan itu. Kalau nggak ada ilmu agama, nggak ada akhlak, jadi mau nggak orang mengakui itu sebagai tengku? Ini kalau kita bicara masalah tengku ya. Tengku dalam bahasa Aceh ya memahami ilmu agama dan memiliki akhlak keagamaan yang baik. Ya kan? Kalau nggak orang nggak mau percaya itu sebagai tengku. Ya. Nah, sekarang orang ini mau masuk barisan ini mau masuk ke dunia politik. Kita beroptimis orang-orang yang memahami ilmu agama ini dan punya akhlak ini akan mewarnai dunia politik di Aceh gitu. Berarti ada sebuah harapan islah. Kita harapkan seperti ini kan sebuah challenge ini. Mampu nggak? Nah, makanya jangan kita menghakimi bahwa
Teguh-tengguhan mampu, ataupun anak-anak muda nggak akan mampu. Sebelum diberikan kesempatan, sebelum diberikan ini, gimana kita menghukum dulu? Ya, kita harus berikan kesempatan. Nah, sekaranglah kesempatannya misalkan. Selama ini partai-partai politik yang ada itu tidak mensuarakan atau tidak mampu, nah, maka buat partai politik yang lain untuk kita bawa sebuah perubahan yang lebih baik. Silakan, kesempatan itu terbuka. Justru masyarakat mungkin hari ini silakan untuk apa namanya memberikan kesempatan dan juga melihat bagaimana. Dan nanti ketika misalkan ditakdirkan Allah uh, energi masyarakat dari sisi tengku-tengku ini masuk ke dalam ya, tidak mampu juga untuk merubah, itu kan sebuah pembelajaran bagi umat. Atau mampu untuk merubah juga sebuah pembelajaran bagi umat, bagi masyarakat. Nah, karena kehidupan kita ini enggak semuanya itu hasil pembelajaran yang panjang. Makanya nasib sebuah bangsa, sebuah kaum, sebuah masyarakat itu bukan nasib 5 tahun, 10 tahun, tapi nasib dari berpuluhan tahun atau ratusan tahun pembelajaran dalam kehidupan bersama. Di situ nanti sampai kepada format kehidupan yang lebih baik yang kita dapatkan dengan orang-orang yang lebih berkualitas dan juga gaya hidup kita atau politik kita yang lebih berkualitas juga. Nah, kita katakan bahwa beroptimislah, berikan kesempatan bagi siapa saja. Yang pasti dia tidak untuk merusak hukum, tidak untuk merusak suasana, tapi untuk memperbaiki. Sebelum kita tutup, Ustaz, mungkin ada saran ataupun harapan ke depan baik pada pemerintah ataupun pada pemuda khususnya di Aceh, Ustaz. Ya. Karena ini menghadapi dunia politik ke depan, ya, saya menghimbau dan juga mengharapkan kepada pemuda kah, kepada tokoh-tokoh masyarakat, ya, begitu juga kepada masyarakat awam secara umum bahwa tingkat al-wa'yi ataupun kesadaran kita terhadap kebutuhan kita perbaikan di dunia politik itu harus kita sadari bersama. Ya, kalau dunia politik yang kotor hari ini, kotornya bukan gara-gara politik, tapi karena orang-orang yang bermain di dunia politik itu kotor, sehingga politik kita jadi kotor. Ya. Karena ada, kalau dikatakan politik itu curang, bukan politiknya yang curang, tapi pemain-pemain politiknya yang curang, sehingga politik itu curang. Maka kalau kita ingin mewarnai dan warna yang lebih baik dan juga memperbaiki kondisi politik kita, dunia politik kita hari ini, kekuasaan itu harus dipegang oleh orang-orang yang tidak curang, orang-orang yang komitmen dengan akhlak yang mulia, ya, orang-orang yang amanah. Ya, maka dari sini manfaatkanlah kemampuan hari ini ataupun masa perubahan perubahan politik saat ini dengan adanya pemilu nanti untuk kita rakyat ini amanah menempatkan orang-orang di kekuasaan ke depan ini. Dan yang kedua adalah bagaimanapun runyam permasalahan kita, hendaklah kita selalu memiliki harapan baik ke depan bahwa pasti perbaikan ke depan akan terjadi. Pasti akan terjadi. Ya, dengan sedikit usaha daripada kita secara bersama, yang pasti umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang selalu meyakini bahwa hari esok itu akan lebih baik daripada hari ini. Kita tidak pernah berputus asa. La taqnatu min rahmatillah. Rahmat Allah kurang kita dapatkan hari ini, insya Allah ke depan akan lebih banyak rahmat Allah akan turun kepada kita karena perbaikan yang sama-sama kita buat dan ikut andil kita di dalamnya. Nah, gitu. Demikian, itu saja. Insya Allah segitu pemaparan dan penjelasan dari guru kita, Ustadz Dr. Amri Fatmi LCMA. Terima kasih Ustadz Afwan. atas waktunya dan Barakallahu fiik. sharing-sharingnya. Jazakumullah khairan. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita bersama, saran dan juga penjelasan menjadi bermanfaat untuk kita semua. Sekian, nantikan terus
podcast Jajakpedia pada edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.